Salam Bapak Ibu dan selamat bertemu kembali di YouTube saya Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun termasuk lewat khotbah ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di minggu pertama sesudah Epifanias 12 Januari 2025. Terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 14 sampai 25 dan epistel dari kitab Mazmur pasal 40 ayat 1 sampai 6. Diikat oleh topik atau tema disuruh menyaksikan firman Tuhan. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan disuruh maka tidak konhata ni debata. Saya baca untuk kita simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 4 sampai 25, Filipus di Samaria. Khotbah kita dari ayat 14 sampai 25. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka. Lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini, dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Jawab Simon, "Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu." Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanan itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Saudara, kita sudah memasuki minggu yang kedua di tahun baru tahun 2025 yang disebut minggu pertama sesudah Epifanias, Minggu Hapapatar menurut kalender gerejawi. Setiap tanggal 6 Januari itu merupakan minggu Epifanias, Minggu Hapapatar, dan sesudah itu adalah minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga sesudah Epifanias. Apa artinya Epifanias? Kata Epifani berasal dari bahasa Gerika epipaneia, dari dua kata yakni awalan epi dan kata paneia. Kata kerja paineo atau painein berarti to appear dalam bahasa Inggris, wajah, diri, kemunculan, terbitnya, manifestasi. Jadi Epifania adalah perayaan dan peringatan akan muncul atau terbitnya wajah, kuasa, keberadaan Tuhan yang nyata
nyata di dalam diri Yesus Kristus. Kadang-kadang disebut juga teopani, dari kata theo yakni Tuhan atau Allah, dan paneia, panim artinya manifestasi, wajah, kuasa, atau terbit atau bersinar. Yesus yang kelahirannya di kota Bethlehem baru saja beberapa minggu yang lalu kita pestakan atau kita rayakan itu adalah penampakan wajah, kuasa, pribadi Allah yang tadinya jauh atau transcendence, tidak terhampiri manusia, sekarang sudah dekat, sudah bersama-sama dengan manusia. Itu yang disebut dengan immanence. Yesus yang kelahirannya di kota Bethlehem bukan lagi seorang bayi yang mungil, yang kecil, yang hina, yang dipandang rendah dan tidak memiliki kehebatan, yang tersembunyi di palungan, di barani pinahan di Bethlehem. Itu kini telah diangkat, dilantik, ditinggikan, diurapi oleh Tuhan. Yesus itu menjadi hambanya, menjadi pembawa damai, menjadi pembawa keadilan, kemakmuran, atau dalam bahasa rohani kita itu kita sebut menjadi juru selamat dunia. Kondisi seperti itulah yang diungkap dalam minggu-minggu Epifani yang berlangsung beberapa kali minggu. Pada minggu Epifanias atau sesudah Epifanias ini harus menjadi jelas, menjadi terang benderang, patar bagi kita bahwa Yesus itu adalah Allah yang sangat-sangat berkuasa di tengah-tengah alam semesta, di tengah-tengah ciptaan Allah. Yesus itu adalah Tuhan bagi seluruh bangsa-bangsa di dunia dan penyelamat bagi seluruh insan manusia yang meskipun memiliki perbedaan-perbedaan dalam status, dalam latar belakang atau kepercayaan, keyakinan, dan paham. Jadi, Yesus Kristus itu bukan hanya perlu bagi orang-orang Kristen, bagi orang Yahudi, bukan juga perlu bagi orang-orang yang beribadah di gereja saja, tetapi juga bagi seisi dunia ini. Nah, bandingkan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, seluruh umat di atas bumi. Saudara, itulah yang diingatkan oleh minggu Epifanias ini bagi kita seluruhnya. Saudara, nats kita pada minggu pertama sesudah Epifanias ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 14 sampai 25. Saudara, nats khotbah kita saat ini menceritakan tentang pertobatan dan baptisan yang diterima oleh orang-orang Samaria setelah diinjili oleh Filipus. Orang-orang Samaria sendiri memilih untuk bertobat setelah mendengar pemberitaan tentang Mesias yang disertai dengan tanda-tanda kuasa yang ditunjukkan oleh Filipus mulai dari ayat 4 sampai 8. Selain itu, dalam nats khotbah kita ini juga dibicarakan pertobatan seorang penyihir bernama Simon oleh Filipus. Saudara, Simon yang penyihir ini kemudian mengikut Filipus karena ia merasa Filipus lebih hebat dari dirinya yang selama ini dirinya dianggap hebat, dianggap dipuja-puja oleh orang-orang Samaria. Ayat 9 sampai 11. Nampaknya adapun maksud Simon si penyihir mengikut Filipus adalah bahwa ia merasa kalah dibanding Filipus sehingga ia bisa mempelajari kuasa, kehebatan, dan meniru semuanya itu yang dimiliki oleh Filipus. Bahkan kemauan orang Samaria bertobat saat itu juga masih hanya sebatas mau dibaptis saja menjadi Kristen, tetapi belum menerima Tuhan Yesus dalam diri mereka secara utuh. Dan belum ada orang yang sudah percaya di Samaria itu menerima Roh Kudus. Roh Kudus belum berdiam, bekerja di dalam diri mereka sebagai orang percaya. Itu sebabnya Petrus dan Yohanes kemudian diutus
untuk datang dari Yerusalem memberitakan Injil kepada orang-orang Samaria dan memohon kepada Tuhan agar kepada orang-orang yang telah bertobat itu dicurahkan Tuhan kiranya Roh Kudus, dan itu terjadi sebagaimana ayat 14-15. Saudara, pencurahan Roh Kudus yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes itu mendapat perhatian dari Simon si penyihir. Makanya Bapak Ibu, si Simon penyihir itu mencoba untuk memperoleh kuasa yang sama seperti yang dimiliki oleh para rasul, yaitu dengan cara menawarkan uang untuk membeli kuasa penumpangan tangan untuk pencurahan Roh Kudus. Namun Petrus dan Yohanes marah betul dan menegur Simon si penyihir itu dengan amat keras. Apa kata Simon Petrus? "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau. Hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Bertobatlah dari kejahatanmu." Ayat 20-23. Nah, Petrus dan Yohanes menegaskan bahwa kuasa Allah tidak dapat dibeli, tidak boleh diperjualbelikan, baik dengan uang maupun kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Kuasa dari Allah bukan untuk kepentingan atau bukan untuk kebanggaan pribadi. Apa yang Allah berikan semata-mata adalah untuk kemuliaan namanya, bukan untuk keuntungan pribadi si penyampai berita firman itu. Inilah juga yang diamanahkan oleh topik atau tema minggu pertama sesudah Epifanias 12 Januari 2025 ini, disuruh menyaksikan firman Tuhan, disuruh maka tidak konhata di debata. Nah, itulah isi khotbah kita di minggu pertama sesudah Epifanias tanggal 12 Januari 2025, dihubungkan dengan topik minggu disuruh menyaksikan firman Tuhan, disuruh maka tidak konhata di debata. Apa pengajaran Tuhan bagi kita dari khotbah ini? Pengajaran pertama, menjadi Kristen tidak hanya sekedar dibaptis, tetapi harus menerima Roh Kudus. Saudara, dalam nats ini dijelaskan bahwa orang-orang Samaria sangat tertarik mendengar pemberitaan tentang Mesias yang disertai dengan tanda-tanda yang terjadi oleh penumpangan tangan Filipus yang menunjukkan kuasa Roh Kudus, dan mereka mau bertobat menjadi pemeluk agama Kristen. Tetapi nats ini mencatat juga bahwa pertobatan orang-orang Samaria hanya tampak di luar saja. Mereka mau menjadi Kristen hanya karena tertarik melihat tanda-tanda yang diadakan oleh Filipus, seperti misalnya keluarnya roh-roh jahat dari orang yang kerasukan, orang lumpuh dan orang timpang disembuhkan, sehingga mereka dengan bulat hati menerima apa yang diberitakan Filipus itu. Namun, sekali lagi namun, orang Samaria masih hanya sebatas mau dibaptis saja menjadi Kristen, tetapi tidak sungguhan menghidupi kekristenannya. Kenapa? Mereka belum menerima dan menghidupi Tuhan Yesus itu dalam diri mereka seutuhnya. Belum. Dan yang paling utama, di dalam diri mereka belum ada Roh Kudus berdiam dan bekerja. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini pelajaran berharga bagi kita saat ini. Apa pelajaran berharga dari pengalaman orang Samaria yang sudah jadi Kristen itu? Menjadi Kristen sejati atau pengikut Kristus tidak cukup hanya dibaptis saja, Bapak Ibu, dan mendapatkan identitas baru sebagaimana tercantum dalam KTP bahwa kita sudah beragama Kristen dan identitas lainnya. Atau bagi mereka-mereka yang sudah mendapatkan tahbisan gereja, maka hidup para pekerja gereja itu tidak hanya sekedar menerima tahbisan, menerima tambahan gelar atau sebutan panggilan baru di depan namanya seperti sintua anu, diakones anu, pendeta anu, dan lain-lain. Sekali lagi, jangan hanya dibaptis saja. Nama
hanya Kristen, tetapi tidak benar-benar menjalankan iman kekristenan mereka dalam hidup sehari-hari, sehingga hanya sekedar Kristen KTP saja. Nah, jangan hanya identitas lahiriahnya Kristen, tetapi tidak menghidupi firman yang didengar, tidak menerapkan firman, imannya tidak nampak di dalam kehidupan sehari-harinya. Jangan hanya mengenakan label Kristen, tetapi hidupnya bertolak belakang dengan teladan Kristus. Parahnya lagi, ada saja yang beribadah setiap minggu, namun di malam harinya pergi kemana? Ke klub, mabuk-mabukan, melakukan free sex, dan bahkan berlaku tidak adil kepada orang-orang lain. Oh, parah sih, parah. Inilah yang disebut dengan Kristen munafik, Kristen palsu, yakni orang yang sudah dibaptis jadi Kristen tetapi tidak menunjukkan kekristenannya lewat hidup sehari-harinya. Yesus menghardik orang-orang yang semacam ini dalam kitab Matius pasal 15 ayat 8, Bapak Ibu. Di sana ditulis, "Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia," kata Yesus. Nah, panggilan untuk kita tidak hanya sekedar memahami ajaran-ajaran Tuhan Yesus, ajaran Alkitab, ajaran khotbah secara intelektual, tetapi juga menghidupinya melalui tindakan nyata di dalam hidup sehari-hari kita. Oleh karena itu, menjadi seorang Kristen harus menerima kepenuhan Roh Kudus. Nah, itulah langkah awal dalam diri kita. Dan selanjutnya Roh Kudus itulah yang memimpin hidup kita untuk mewujudkan buah-buah roh di dalam totalitas hidup sehari-hari kita. Nah, dengan demikian kita tidak lagi sekedar Kristen saja, dan apalagi tidak hanya sebagai Kristen KTP semata-mata saja. Menjadi Kristen, maka kita disuruh menyaksikan firman Tuhan, disuruh maka tidak konhata dedebata. Sebagaimana topik minggu pertama sesudah Epifanias, lakukan dan praktekkanlah itu. Pengajaran kedua, jangan jadikan firman Allah alat mencari keuntungan atau rezeki. Saudara, inilah yang dilakukan oleh Simon si penyihir itu. Tadinya Simon si penyihir sejak dahulu telah melakukan sihir-sihir yang sangat mentakjubkan, dan dia sendiri dianggap hebat, dan dia sangat-sangat dipuja-puji orang-orang Samaria di kota itu, dan selalu berlagak seolah-olah ialah seorang hebat. Saat Simon mengenal Filipus, dia langsung berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Kemudian Simon si penyihir itu mau mengikut Filipus karena ada sesuatu yang ditirunya dari Filipus. Bahkan kepada Petrus, Simon si penyihir ini menawarkan uang dan berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Wah, Simon si penyihir berusaha membeli karunia penumpangan tangan dari Tuhan. Nah, apa yang kita lihat dari sikap Simon si penyihir ini? Baginya, dengan percaya dan dibaptis, dia akan mendapat karunia melakukan mujizat untuk mengeluarkan roh-roh jahat dari yang kerasukan, menyembuhkan orang-orang lumpuh, menyembuhkan orang timpang. Itu dianggapnya merupakan suatu jimat atau mantra yang bisa menghasilkan laba keuntungan. Saudara, menurut si penyihir ini, dengan membeli karunia tumpangan tangan itu, dia akan mendapat kuasa yang besar untuk melakukan sihirnya, untuk mendapatkan kebanggaan yang semakin luar biasa, yang semakin hebat.
Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, inilah pengajaran berharga bagi kita di saat ini. Apa? Pertama, jangan menjadikan pelayanan firman Allah itu sebagai alat mencari keuntungan, mencari rejeki, mencari laba, mencari uang sebanyak-banyaknya. Jangan. Untuk itu hindarkanlah pemahaman-pemahaman yang salah terhadap pelayanan-pelayanan kita. Kedua, ketika berhadapan dengan kuasa iblis, roh-roh jahat, setan-setan, atau ketika melayani orang-orang yang kerasukan setan, membakar jimat-jimat dan sejenis, jangan jadikan doa-doa kita dan firman Tuhan itu yang kita ucapkan sebagai jimat atau mantra atau sihir yang bisa kamu anggap mengusir iblis seperti anggapan si Simon penyihir ini. Jangan, Bapak Ibu. Ketiga, kuasa mengusir roh-roh jahat hanya diberikan Tuhan kepada mereka-mereka yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ingat, ini hanya kepada mereka yang dipenuhi oleh Roh Kudus lah diberikan kuasa mengusir roh-roh jahat itu. Oleh karena itu, tidak cukup hanya menjadi orang Kristen, tidak cukup hanya memiliki kehabisan jabatan gerejawi saja, tetapi dia tidak dipimpin, tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Apa artinya? Artinya kita harus bisa menjaga diri kita kudus, menjaga perilaku sebagai seorang Kristen atau sebagai hamba Tuhan dengan benar, tidak dikuasai oleh iblis, tidak dikuasai oleh hawa nafsu, tidak dikuasai oleh perilaku-perilaku jahat. Hidup kita harus berkenan di hadapan Tuhan. Keempat, kuasa mengusir setan tidak tergantung pada kemampuan diri sendiri, kepada ilmu yang ada, pengetahuan, apakah kita S1, S2, S3 di bidang Alkitab. Juga tidak tergantung kepada kepemilikan jabatan gerejawi, apakah kita pendeta, sintua, ataupun jemaat biasa. Tetapi kepada kuasa Tuhan. Ingat Bapak Ibu, Roma pasal 1 ayat 16 ayat 17 di sana dikatakan, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan baik orang Yahudi maupun Yunani. Dan dalam semua pemberitaan Injil dan dalam berbagai-bagai pelayanan lainnya, ingat Bapak Ibu, jangan pernah terjebak untuk semata-mata mengharapkan keuntungan, mengharapkan materi, mengharapkan rezeki, upah, uang, laba, dan sebagainya. Karunia Allah adalah sesuatu yang gratis dari surga dan tidak boleh diperjualbelikan. Jangan jadikan pelayanan itu sebagai sarana untuk mencari keuntungan, mencari uang, mencari rezeki, mencari ketenaran pribadi sebagaimana diimpi-impikan oleh Simon si penyihir dalam nats khotbah kita. Kalau kita hanya mengharapkan hal-hal fisik dari pelayanan kita, maka itu sudah membuat pemberitaan firman itu sebagai barang komoditi atau sarana jual beli atau dagang seperti si Simon penyihir, dan telah menurunkan nilai derajat Injil itu sendiri sangat-sangat rendah. Ingat 1 Korintus pasal 9 ayat 13-14, tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus. Yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Nah Bapak Ibu, kita percaya Tuhan memang akan memberkati kita lewat pelayanan kita, tetapi tujuan kita bukan untuk uang. Amin Bapak Ibu. Jika kita sudah bisa menjaga keempat-empat itu, maka kitalah yang disuruh menyaksikan firman Tuhan. Sebagaimana topik minggu pertama sesudah Epifanias 12 Januari 2025. Lakukanlah itu dalam pelayananmu. Pengajaran ketiga, semua pelayanan kita harus bertujuan memuliakan Tuhan, bukan pujian bagi diri sendiri. Saudara, apapun yang kita lakukan atau berikan untuk pekerjaan Tuhan, itu semata-mata harus kita peruntukkan memuliakan nama Tuhan. Dan jangan lakukan untuk mencuri kemuliaan Tuhan, untuk kemuliaan dan keuntungan diri sendiri. Jangan lakukan itu Bapak Ibu. Ingatlah bahwa kemampuan melakukan berbagai-bagai pelayanan, termasuk talenta pengusiran roh-roh jahat, penyembuhan orang sakit, seperti dilakukan oleh Filipus, Petrus, dan Yohanes. Kalau itu kita lakukan, maka semua itu adalah berkat Tuhan.
pemberian Tuhan, keizinan dan karunia dari Tuhan semata-mata saja, dan bukan hasil dari upaya dan kehebatan diri kita sendiri. Meskipun tentu saja banyak gunanya pengetahuan, banyak gunanya talenta atau bakat yang kita miliki, itu banyak, dan itu dipakai Tuhan lewat kita untuk kemuliaan Tuhan. Semua bakat-bakat, semua ilmu, semua talenta yang ada pada kita itu datangnya dari Tuhan sendiri toh. Dan perlu kita ketahui juga bahwa memberitakan Injil bukan hanya tugas para pemangku jabatan gerejawi saja, seperti pendeta, sintua, bibelfrau, diakones, evangelis, atau para misionaris saja. Bukan. Memberitakan Injil adalah tugas setiap orang percaya. Orang yang tidak memiliki kehabisan atau jabatan gerejawi pun adalah disuruh memberitakan Injil dimanapun kita berada atau bertempat tinggal. Di sanalah Tuhan hadirkan kita sebagai pemberita-pemberita Injil dan pembawa kebenaran, Bapak Ibu, lewat kehidupan sehari-hari kita dimanapun kita berada, baik di tengah-tengah keluarga, di tempat kerja, di saat jualan di kedai, di warung, di toko, di gerobak, di kantor, atau di perusahaan-perusahaan atau di pemerintahan pun, dan lain-lain. Di sanalah kita memberitakan Injil, membawa kebenaran Allah. Injil yang kita beritakan bukan hanya sekedar berkhotbah, menyampaikan nats-nats firman, menerangkan Alkitab. Tidak seperti itu saja, Bapak Ibu. Hidup yang benar, yang baik, yang bisa kita dedikasikan kepada teman-teman dan saudara-saudara kita, itu juga memberitakan Injil. Kalau kita mensukacitakan orang yang sedang berduka, itu pun Injil yang kita bawakan. Jadi pemberitaan Injil itu tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita setiap orang percaya. Nggak bisa. Sebab di tengah-tengah pergaulan dan komunitas di mana kita berada sehari-hari, di sana banyak yang merasa berduka, merasa terhilang, merasa tersesat, tertekan, terjatuh, dan hampir-hampir binasa, membutuhkan keberadaan kita. Nah, kepada mereka, hati kita harus tergerak memberitakan Injil yang bisa menolong mereka sedikit saja pun yang dapat kita lakukan. Kiranya Tuhan memimpin kita menjadi saksi-saksi Kristus di tengah perkembangan zaman yang semakin anarkis, semakin tidak lagi membutuhkan Tuhan, karena kita sudah diberi kuasa menjadi saksi-saksi Kristus. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kita disuruh menyaksikan firman Tuhan, disuruh maka tidak kun hatani debata, sebagaimana topik minggu pertama sesudah Epifanias tanggal 12 Januari 2025. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di minggu pertama sesudah Epifanias 12 Januari 2025 dari kitab Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 14-25 ini, agar semakin banyak orang yang mau disuruh menyaksikan firman Tuhan, disuruh maka tidak kon hatani debata, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu pertama sesudah Epifanias. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, Horas, amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu kuat mendorong kami, supaya lewat diri kami banyak orang yang merasa terberkati. Biarlah firman ini menjadi pendorong bagi kami, supaya hidup kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya, kemuliaan hormat nama Tuhan. Amin.